me Vanessa, welcome back to Scatter 69 Podcast. Balik lagi sama gue Vanessa dan temen gue Reni. Hari ini kita mau ngapain nih Ren? Nah, gue tuh dengar tuh kemarin lagi ada marak banget tuh berita tentang orang yang nabrak gara-gara pakai narkoba. Lu denger gak tuh? Oh, yang itu bukan sih ya polisi nabrak tiang bukan sih? Bener-bener itu lagi banyak banget yang ngomongin gitu loh. Serem banget cuy, mas polisi pakai narkoba. Iya. Setahu gue itu deh. Kapolres Jakarta Selatan gak sih? Iya, itu tuh katanya dia kayak pakai narkoba, terus habis itu dia kayak nabrak beberapa orang pengemudi sepeda gitu. Seriusan lu? Serius? Nabrak? Iya, nabrak. Gila, Kapolres loh, jabatannya udah tinggi, masa nabrak? Gak tahu deh. Coba deh kita ngajak dua teman kita buat gabung sama kita ngobrol-ngobrol. Langsung aja kita panggil Jonathan Bernard sama Jason Wijaya. Wijaya. Hai guys. Halo teman-teman. Halo, apa kabar kalian? Baik. Nah, gimana? Baik juga. Apa sih pendapat kalian tentang berita yang tadi kita ceritain soal Kapolres yang berhubungan sama narkoba sampai akhirnya dia kena kecelakaan dan nabrak? Oke. Gue mulai duluan ya. Kalau menurut gue sih, gue tuh sebenarnya masih bingung ya sama orang-orang yang suka pakai narkoba gitu. Masalahnya mereka kan nggak dapet untung sama sekali ya, bener nggak sih? Kayak dia nyakitin diri dia sendiri, terus dia nyakitin orang lain juga, perasaannya mungkin kayak dia suka marah-marah jadinya atau nyakitin secara fisik gitu. Sebenarnya menurut gue dia seneng sih, tapi at the moment gitu, nggak. Iya. Buat ngelupain terus juga sih? Katanya kan ya, tapi kalaupun ceritanya dia mulai dari masalah nih, kan kalau ujung-ujungnya nabrak orang gitu kan malah nambah kan masalahnya gitu. Jadi malah bahayain orang lain ya. Iya. Setuju. Kalau lo nih Jess? Kalau dari gua sih, kalau polisi yang udah makin narkoba sih ya harus ditindak keras sih. Soalnya kan dia kan yang megang hukum kan ya, dia harusnya negakin hukum. Nah, kalau menurut gua harus dikasih hukuman yang setimpal sih, biar dia kayak jadi kapok sama polisi teman-teman yang lain juga nggak ngelakuin hal yang sama. Bener. Jadi nggak ngaruh sama jabatan ya, mau jabatan apapun tetap ditindaklanjuti. Iya, kalau kayak gitu kan malah jadinya penyalahgunaan kekuasaan kan. Masa dia nangkepin orang sementara dia sendiri karena dia jabatannya tinggi malah ngelanggar aturan itu sendiri ya kan. Iya, bisa jadi dia dari hasil penangkapannya itu narkobanya dipakai buat dia sendiri. Bisa jadi, nggak ada yang tahu. Konspirasi guys. Itu menurut gue nggak bertanggung jawab banget sih dia sebagai seorang polisi yang harusnya ngasih teladan buat masyarakat, malah ngelakuin, kalau menurut gue salah satu hal yang paling bahaya dan melanggar hukum kalau pakai narkotika tuh gitu. Setuju banget gue sama lo. Iya. Thank you guys buat waktunya. Oke, pendapat thank kalian. you. Ya, thank you guys. Nah, gitu Ren. Makanya emang kita semua sependapat lah kalau hal itu tuh emang nggak bisa dibenarkan sama sekali ya kan. Tapi belum tentu loh, karena ya beda orang kan beda pendapat. Nah, gimana kalau kita ngundang teman kita lagi nih? Ada dua, siapa sih yang nggak kenal sama Bang Amar sama Jeremy? Bang Amar sama Jeremy, boleh langsung kita panggil. Halo. Hai. Apa kabar kalian? Baik. Kalian gimana? Oke nih, jadi mau nanya sama Bang Amar, narkotika tuh kenapa sih nggak legal di Indo dan kayak kenapa masih legal di luar? Kalau menurut gue sih, kalau sebenarnya ya kayak jenis narkotika yang keras tuh juga di ban ya di banyak tempat, mungkin di semua tempat, cuman ada sebagian tempat yang memperbolehkan penggunaan sebagian narkotika yang juga dikenal sebagai soft drugs gitu ya. Kayak ganja ya Bang? Iya, seperti ganja ya, betul. Jadi menurut gue ya, kalau di Indonesia dengan
masyarakat yang seperti ini dan situasi yang jauh berbeda dengan negara seperti Belanda di mana ganja dilegalkan itu. Kalau di Indonesia itu masyarakatnya kebanyakan juga masih yang tertutup gitu ya. Kita tidak terlalu terpengaruh dengan budaya luar, dan masyarakat juga masih menentang keras seperti ganja. Jangan jauh-jauh deh, kayak misalnya ke alkohol gitu. Kayak banyak masyarakat juga masih menentang keras penggunaan alkohol karena tidak sesuai dengan norma ya. Jadi bukan cuma secara hukum ya, tapi emang di Indonesia sendiri budayanya emang udah nggak melegalkan apapun jenis narkotika, ya nggak sih? Iya betul. Masih close minded lah istilahnya ya kan. Iya, belum, ya beda budaya kita kan. Bener-bener setuju sih gue. Kalau lo nih Jer, menurut lo masalah soal legalitas kayak narkotika itu di Indonesia yang mungkin peraturannya beda sama negara-negara lain tuh gimana sih? Kalau menurut gue ya, kalau untuk narkotika yang jenis ganja, sebenarnya kalau di beberapa negara lain itu sebenarnya udah legal ya, karena selain jadi salah satu pemasukan di negara dia sendiri, dia juga sebagai salah satu obat untuk beberapa penyakit. Dan selain itu, kalau menurut gue ya, seandainya Indonesia melegalkan perdagangan ganja, menurut gue sih potensinya besar untuk membantu negara dalam hal pajak, serta juga memungkinkan lebih positif ya, karena di Indonesia itu kan sebenarnya banyak lahan buat memperbanyak ganja gitu ya. Banyak lahan-lahan bisa kita buka gitu. Tapi ya balik lagi ke masyarakatnya sebenarnya, karena mereka sendiri kita juga belum terlalu yakin kalau mereka bisa bertanggung jawab ketika kita melegalkan ganja, apakah mereka tidak menyalahgunakan ganja tersebut gitu. Iya, jadi lo pro kontra ya. Jadi pronya ya untuk devisa negara, sedangkan kontranya emang gitu, masyarakat Indonesia belum bisa tanggung jawab sama pilihan dan keputusannya ya kan. Nah, bener sih kalau gue setuju sama yang lo bilang, karena kan di Indonesia sendiri sebenarnya banyak perkebunan ganja yang ilegal, dan itu banyak banget gitu loh di daerah-daerah. Dan sebenarnya ya kalau dijadiin pajak bisa mungkin lumayan banget gitu kan. Ya sih. Setuju. Ya, setuju banget gue. Masih yang anggapannya belum pada punya tanggung jawab lah kalau misalnya itu pun dijadikan hal yang sebuah peraturan yang legal gak sih? Iya, betul. Iya. Thank you ya guys buat sharingnya. Waktunya. Makasih. Thank you. Sama-sama. Kalau kita udah dengar soal legalitas narkotika yang ada di Indonesia, kita mau tanya langsung sama pengalaman atau lingkungan sekitarnya nih. Ya, tentang di kesehariannya. Langsung aja kita panggil Kak Dian dengan Kak PB. Halo. Hai guys. Hai. Apa kabar guys? Yang abis nongkrong. Baik. Oke, jadi nih gue punya pertanyaan nih ke Zian. Kalau misalnya di lingkungan lu tuh, kan lu anak nongkrong nih, kita tahu semua pasti siapa sih yang nggak nongkrong ya kan? Nah, kalau di lingkungan lu tuh gimana sih terhadap narkoba atau narkotika gitu? Udah lazim belum? Kalau soal itu sih di lingkungan gue sendiri ya. Sebenarnya teman-teman gue itu sebenarnya sih nggak ada yang benar-benar yang memakai narkotika atau narkoba kayak gitu. Tapi emang ada oknum-oknum kayak ada orang gitu yang memang berada di lingkungan gue yang memakai yang namanya sinte. FYI buat orang yang nggak tahu sinte tuh, itu tuh kayak slang wordnya ganja sintetis ya. Jadi itu lebih marak juga daripada ganja biasa, soalnya kayak lebih kecil gitu, lebih gampang dibawa kemana-mana, mungkin lebih gampang didapat. Berarti lo nggak terlalu asing lah ya di lingkungan lo, maksudnya berarti ada gitu. Bahkan di lingkungan gue sendiri aja ya, ada yang gue kenal nanam ganja di sekolah. Jadi kayak ya serem aja gitu ya guys ya. Jangankan itu, teman gue punya teman aja tuh ya, ada loh yang nanam ganja di rumahnya buat dijual beli. Serius lo? Sumpah.
Itu udah ekstrim banget sih. Makanya Gila. kan. Nah, kalau lo nih, VB, gue mau Iya. nanya, kalau seandainya di lingkungan lo sendiri, seandainya nih temen lo gitu terjerumus sama hal-hal yang berbau narkotika, tapi Iya. temen lo sendiri gitu, respon lo ke dia apa? Kira-kira apa lo bakal kayak ngejauhin, atau lo bakal tetap terima dia, tapi lo bakal tetap berpegang sama prinsip lo, atau gimana? Kalau menurut gue sih gue nggak bakal jauhin ya, paling pegang sesuai prinsip aja. Soalnya kan paling kasih tauin dampak negatif narkoba apa, soalnya kan banyak banget kan dampak negatifnya, karena bisa ngerugiin orang lain sama diri dia sendiri. Kayak contohnya polisi tadi, dia tabrak sepeda orang lain, bisa bikin orang luka-luka, dan juga lebih parah lagi. Jadi gitu sih. Berarti lu lebih ke open ya, maksudnya ke Iya. teman dan lingkungan lu. Yang penting lu bisa pegang prinsip aja gitu kan. intinya. Iya, iya. Keren banget. Thank you guys buat Oke. waktu. Makasih. Ya, thank you. Thank you. Kita lanjut apa nih Ren kalau gitu? Nah, kita lanjut deh ke yang terakhir. Kita undang nih orang yang bisa dibilang terkenal lah, adalah. Kita lah. Siapa Kita lagi yang nggak tahu nih? undang nih TikTok guys. TikTok. Nah, kita undang nih, Ca. Yuk. Langsung aja artis kita guys. Erika Ricardo Ricardo dan Suman. Rumanti. Masih di mute kakak. Oh iya, maaf. Aduh. Hai. Aduh gila. Aduh artis. Hai. Oh my god, artis. Halo kak. Oke, nih jadi kan setelah semua yang udah kita bahas nih di awal, dari mulai awal sampai akhir tentang penggunaan narkotika. Nah, menurut lu sendiri ada nggak sih pesan buat orang-orang di luar ataupun generasi muda, khususnya kayak kita yang kayak masih berusaha buat mengetahui jati diri kita sendiri, itu tuh gimana sih buat ngekontrol diri kita sendiri agar tidak terjerumus? Atau buat orang-orang yang lagi struggle aja sih sama dirinya sendiri, atau juga sama lingkungannya. Betul. Ya, kalau misalnya kayak gitu, cerita dikit aja ya. Kalau misalnya pengalaman, gue tuh udah pernah denger kayak ada yang pengguna narkoba gitu lah. Nah, sempat ketangkep juga. Nah, intinya itu pertama itu karena lingkungannya sih. Kayak kalau misalnya lu berada di lingkungan baru, lu harus bisa milih antara lingkungan yang baik sama yang buruk. Nah, kalau misalnya lu masuk ke yang keburuk, lu bakal bisa ngejatuhin diri lu sendiri. Nah, sedangkan kalau misalnya lu masuk ke lingkungan yang baik, pokoknya semua orang sekitar lu tuh bisa support lu gitu, dan lu juga bisa berkembang dari lingkungan itu gitu. Berarti tergantung sama lingkungan pergaulan ya. Ya betul banget, sama kita harus Dan- terus pegang prinsip, pokoknya setiap orang harus pegang prinsip masing-masing gitu. Iya. Emang sih bener sih, kalau gue pun gitu. Gue harus milih lingkungan gue, soalnya gue jujur aja orangnya kayak gue itu beda lingkungan, beda orang gitu loh Ren. Jadi agak ke bawah gitu, dan berarti emang harus pilih-pilih banget loh kalau di lingkungan banget kata Erik. Apalagi kalau tipikalnya kayak contoh gue yang gampang terpengaruh gitu. Kan susah ya. Itu mbak lo yang pengaruhin kali. Wah, enggak dong, gue yang terpengaruh guys. Jangan denger Caca guys. Ya gitu deh guys, bener sih kata Erika. Tapi gak cuma Erika aja. Ada nih teman kita yang nitip pesan juga. Mungkin emang nggak bisa bergabung di via ini karena ada masalah. Tenang aja guys. Tenang Dia aja. Dia udah titip pesen buat kalian. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin menyarankan supaya kita tidak sampai terjerumus ke dalam dampak buruk narkoba. Sebenarnya semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan tidak sampai untuk melukai diri kita sendiri, dan kita menggunakan narkoba untuk seperlunya saja, bukan karena kecanduan, maka menurut saya itu bukan sebuah kesalahan ataupun sebuah kejahatan. Nah, itu pesan dari teman-teman kita, yaitu Erika dan juga Rumanti. Jadi mungkin pembahasan untuk podcast pada hari ini sekian. Gitu aja guys dari kita. Gitu. Jadi gue Reni Chen, Dan gue Vanessa. signing out. Peace out. Bye-bye.